Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SDI dalam Momen TV. Kita mencoba untuk membaca sejarah dari Yosudarso ya. Sejarah perjuangan negeri ini mengguratkan nama Yosudarso sebagai pahlawan nasional dari TNI Angkatan Laut. Komodor Yosudarso gugur dalam tugas bersama KRI Macan Tutul di pertempuran Laut Aru, perairan Maluku tanggal 15 Januari 1962 melawan kapal perang Belanda. Ya, lahirnya di Salatiga, Jawa Tengah pada 24 November 1925. Nama aslinya adalah Yosapat Sudarso, putra dari Soekarno, Darmo Prawiro, dan Mariam. Sejak kecil Sudarso bercita-cita menjadi prajurit. Ayahnya, tulis Edi Supangkat dalam Salatiga Sketsa Kota Lama 2007, adalah pensiunan reserse polisi. Ya, akan tetapi orang tua Yosudarso tidak menghendaki anak kesayangan mereka masuk ke tentaraan. Yosudarso bahkan nyaris menjadi guru setelah diterima di Quick School, sekolah pendidikan guru di Muntilan. Ya, namun situasi yang kala itu tidak kondusif membuat Yosudarso gagal menyelesaikan studi keguruannya. Kala itu tahun 1942 memang sedang terjadi peralihan kekuasaan dari Belanda kepada Jepang di tengah Perang Dunia Kedua. Baik, kita lihat ya, untuk meniti karirnya Yosudarso seperti apa. Ya, Yosudarso meniti karir militer Angkatan Laut. Batal menjadi guru, Yosudarso tidak patah arang, justru mimpinya menjadi prajurit kini berpeluang untuk diwujudkan. Apalagi pemerintahan militer Jepang sedang membutuhkan banyak tambahan tenaga untuk menghadapi sekutu di Perang Asia Timur Raya. Yosudarso lantas masuk ke Sekolah Tinggi Pelayaran di Semarang, sekaligus mengikuti pendidikan militer Angkatan Laut. Ya, Angkatan Laut Jepang ya. Ia lulus sebagai salah satu siswa terbaik. Pada 1944, ia bertugas di kapal milik Jepang bernama Go Osamu Butal sebagai perwira di bawah kapten. Kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamirkan 17 Agustus 1945, seiring kekalahan Jepang dari sekutu ternyata membuka jalan karir yang mulus bagi Sudarso. Ia bergabung dengan Badan Keamanan Rakyat di sektor kelautan atau BKR Laut, yang merupakan cikal bakal TNI AL. 3 tahun kemudian, atau selepas pengakuan kedaulatan Indonesia secara penuh oleh Belanda, usai konferensi meja bundar atau KMB, Yosudarso menempuh pendidikan Sekolah Angkatan Laut atau SAL di Surabaya di 1950. Dalam perjalanan karirnya, Yosudarso sering turut ambil bagian dalam serangkaian operasi militer untuk mengatasi berbagai pemberontakan yang terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yosudarso pernah memimpin beberapa kapal perang Republik Indonesia atau KRI, dari KRI Alu, KRI Gajah Mada, KRI Raja Wali, KRI Patimura, hingga KRI Macan Tutul. Ia juga sempat menjadi hakim pengadilan militer selama 4 bulan pada 1958. Baik, kita dengarkan terkait operasi senyap ya di Laut Aru. Saat pertempuran di Laut Aru terjadi, Yosudarso menjabat sebagai Deputi Operasi Kepala Staf Angkatan Laut atau KSAL, atau orang nomor 2 di Angkatan Laut Republik Indonesia, ALRI, kala itu. Operasi di Laut Aru merupakan rangkaian dari misi membebaskan Papua Barat dari Belanda. Setelah Presiden Soekarno menyerukan Tri Komando Rakyat atau Trikora pada 19 Desember 1961, urusan Papua Barat memang belum bisa dituntaskan di KMB. Ada 3 kapal perang Republik Indonesia atau KRI yang dilibatkan dalam operasi senyap di perairan Maluku pada malam 15 Januari 1962 itu, yaitu KRI Macan Tutul, KRI Macan Kumbang, KRI Harimau, dan Komodor Yosudarso adalah pemimpin KRI Macan Tutul. Pergerakan Yosudarso dan 3 unit KRI yang beroperasi di Laut Aru itu ternyata tercium oleh armada perang Belanda. Ada 3 kapal perang berukuran besar dengan persenjataan yang lengkap atau yang lebih lengkap dari kubu lawan. Sadar kalah perlengkapan tempur, Komodor Yosudarso memerintahkan ketiga kapal Republik putar balik agar mundur untuk sementara. Kapal Belanda yang menyangka gerakan itu adalah manuver untuk menyerang segera melepaskan tembakan. Baik, kita lihat ya terkait pengorbanan Komodor Yosudarso. Moh Umar melalui buku Laksda TNI AL Anumerta Yosapat Sudarso 2006 mengisahkan mesin KRI Macan Tutul mendadak mati di tengah upaya menyelamatkan tersebut. Yosudarso berpikir keras, harus ada kapal Republik yang selamat.
KRI Macan Tutul yang dipimpinnya lantas pasang badan sebagai umpan, memberi peluang dua kapal Republik lainnya untuk menyelamatkan diri. KRI Macan Tutul kini harus berhadapan dengan kapal perang Belanda yang siap menembak. Tembakan pertama meleset. Namun di kesempatan kedua, KRI Macan Tutul kena telak tembakan Belanda. Kapal perang buatan Jerman Barat itu pun terbakar dan perlahan tenggelam. Saluran radio sempat menangkap mengobarkan semangat pertempuran yang dilantangkan oleh Komandan Yasudarso sebelum KRI Macan Tutul benar-benar karam bersama 24 orang yang gugur sebagai kusuma bangsa di Laut Aru. Komandan Yasudarso yang mengorbankan nyawanya dalam tugas demi kepentingan negara wafat pada usia yang masih muda, yaitu 36 tahun. Selain ditetapkan sebagai pahlawan nasional, namanya juga diabadikan menjadi nama kapal perang milik TNI AL, yaitu KRI Yosudarso. Baik, demikian tadi sekilas terkait sejarah Yosudarso yang di Jakarta Utara ini kita kenal sebagai salah satu jalan ya dari semacam Priok ya ke arah tengah ya, ke tengah Jakarta. Baik, saya Chandra, dan di kantor wali kota Jakarta Utara juga ada yang namanya Balai Yosudarso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, subscribe, comment, and share ya.